Teman-teman opung semua, Kak Fitri Salhuteru kembali live di akun Instagramnya. Dan kali ini Kak Fitri Salhuteru juga kembali menyindir orang-orang yang membencinya. Termasuk diduga adalah Kak Yoke dan juga NM. Apakah Kak Fitri Salhuteru ini masih menaruh dendam kepada Kak Yoke? Dan bagaimana hubungan Kak Fitri dengan NM saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Aku doakan kalian semua harus dalam keadaan sehat ya, seperti aku di sini biar bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Dan sebelum kita memulai pembahasan, aku mau ingetin kalian untuk subscribe channel ini dulu ya, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga untuk di like, di komen-komen, dan juga di share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih sebelumnya. Fitri Salhuteru kembali melakukan live di akun Instagramnya. Kali ini Kak Fitri Salhuteru menceritakan kepada netizen bahwa ia tidak mau lagi membuat podcast bersama dengan Olla Ramlan seperti sebelumnya. Kak Fitri Salhuteru ini beralasan bahwa tidak ada lagi yang bisa ia bahas dengan Olla Ramlan sahabatnya. Walaupun Olla Ramlan sendiri sudah pernah mengajaknya lagi untuk kolaborasi lagi nih di podcastnya. Ketika disinggung soal moodnya yang suka berubah-ubah, kata Kak Fitri Salhuteru, moodnya tidak akan berubah selama tidak ada orang yang membahas tentang anaknya ataupun keluarganya. Kata Kak Fitri, apapun yang dikatakan netizen, seburuk apapun, itu tidak akan membuatnya sedih ataupun jadi mellow. Tapi jika ada yang membahas soal anak dengannya, maka Kak Fitri bisa saja menjadi drop, katanya begitu. Ya inilah salah satu tipe ibu yang sangat-sangat menyayangi anaknya gitu kali ya. Entah bermaksud menyindir siapa. Tiba-tiba saja Kak Fitri Salhuteru ini mengatakan bahwa seorang ibu yang baik pastinya akan merasa sedih jika ia harus ditinggalkan atau harus berjauhan dengan anaknya sendiri. Iyalah, perasaan ibu semua pasti begitulah, sedih ditinggal anak. Kalau ibu yang benar ya. Kak Fitri juga mengingatkan netizen untuk jangan lagi memancing-mancing emosinya dengan membicarakan soal podcastnya dengan Olla Ramlan ataupun podcast Olla Ramlan dengan NA ya, yang saat itu membahas juga tentang Kak Fitri ini. Kak Fitri Salhuteru mengaku dirinya sudah tidak peduli lagi, walaupun saat podcast tersebut namanya ikut diseret-seret. Kan seperti kalian tahu ya, ketika Olla Ramlan melakukan podcast dengan artis NA, nama Kak Fitri ini sempat disebut-sebut ya. Kak Fitri Salhuteru mengatakan bahwa sekarang hidupnya ini sudah damai. Dan ia tidak ingin ada orang yang membahas lagi tentang masa lalu yang menurutnya tidak penting untuk ia tanggapi. Menurut Kak Fitri Salhuteru, semua orang-orang yang pernah jahat kepadanya di masa lalu sudah mendapatkan balasan yang begitu setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut Kak Fitri Salhuteru, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah lebih dari impas menurutnya. Kak Fitri merasa Allah sudah memberikan balasan yang lebih dari cukup kepada orang-orang yang pernah menjahatinya. Karena itulah Kak Fitri Salhuteru merasa dirinya sudah puas karena orang-orang yang pernah menjahatinya sudah mendapatkan balasan yang lebih dari cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah lebih dari impas, sudah ditunjukkan balasannya dan lebih dari apa yang aku rasakan. Apa yang mereka perbuat terhadap hidup aku, itu balasannya itu luar biasa. Lebih banget dari yang Allah berikan. Ketika ada netizen yang bertanya, bagaimana jika Kak Fitri nanti didudukin bareng nih dengan orang-orang yang pernah menjahatinya? Apakah Kak Fitri mau? Nah, Kak Fitri Salhuteru ini pun memberikan jawabannya. Kata Kak Fitri, buat apa? Apa gunanya? Jadi menurut Kak Fitri, buat apa lagi ia harus duduk bareng dengan orang-orang yang pernah menjahatinya? Buat apa duduk bareng? Buat apa? Gak usah lah. Menurut Kak Fitri Salhuteru, ia sudah memaafkan orang-orang yang pernah menjahatinya, meskipun orang tersebut tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Kata Kak Fitri, itu biar saja Allah yang tahu. Kira-kira siapa ya orang yang disindir Kak Fitri ini? Tapi saya udah memaafkan semua orang-orang yang jahat terhadap hidup saya. Mau ngaku enggak, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kak Fitri Salhuteru juga mengatakan, kalaupun ia mau duduk bareng dengan orang-orang ini nih, orang-orang yang pernah jahat sama dia ya, itu harus atas kemauannya sendiri, bukan karena disuruh atau karena diminta oleh orang lain. Apalagi selama ini Kak Fitri Salhuteru merasa ia sudah banyak mentabayunkan atau mempertemukan orang-orang yang bermusuhan dan akhirnya berbaikan. Ya istilahnya masa dia aja bisa bikin orang baikan, kenapa dirinya sendiri enggak gitu loh. Tapi itu pun dengan catatan ia harus memilih sendiri orang-orang yang pantas untuk ia ajak tabayun atau bertemu ya, untuk mungkin memperjelas apa sebenarnya masalah mereka dan akhirnya berbaikan, berdamai gitu ya. Dan mana yang tidak pantas untuk diajak tabayun.
Kak Fitri juga mengatakan kalau ia tidak pernah merasa dirinya sudah move on dari hubungan yang toksik. Karena ada netizen nih yang ngebahas. Katanya bagaimana sih cara seorang Kak Fitri Salhuteru itu mengatasi hubungan yang toksik, hubungan pertemanan yang toksik. Nah, Kak Fitri sendiri merasa ia tidak pernah melakukan hubungan pertemanan yang toksik gitu ya. Karena Kak Fitri beralasan ia mau bergaul dengan siapa saja, sekalipun orang itu penjahat. Namun, jika orang tersebut menurutnya tidak baik, maka Kak Fitri tidak segan untuk menjauhinya. Ini gimana? Kak Fitri bilang, ia tidak memilih-milih bergaul ya, termasuk dengan penjahat. Tapi kalau orangnya nggak baik, emang penjahat baik ya? Kak Fitri juga mengingatkan siapapun nih yang ingin mengatakan dirinya toksik untuk berkaca dulu dirinya tuh seperti apa gitu. Kalau kamu merasa bergaul dengan toksik terus kamu takut keganggu, berarti kamu gak punya iman gitu. Saya mau bergaul sama siapa aja, mau penjahat kek, mau penipu kek, mau apa, itu urusan mereka gitu. Mana yang baik diterima, yang gak baik ya jangan gitu. Ya ngaca aja lah, ngaca gitu, sebelum ngomong itu ngaca. Menurut Kak Fitri Salhuteru, setiap orang mempunyai taktik dan caranya sendiri dalam kehidupannya masing-masing. Dalam bergaul, dalam bekerja, dalam mencari uang, dan sebagainya. Itu masing-masing orang punya taktik nih menurut Kak Fitri ya. Kak Fitri juga menegaskan kalau ada orang-orang yang masih mau percaya dengan fitnahan-fitnahan yang berdatangan ya kepadanya, maka orang-orang tersebut sama saja dengan orang yang sudah memfitnahnya. Kak Fitri mengaku saat ini ia dan keluarganya, terutama anak-anaknya, dalam keadaan baik-baik saja, meskipun ia dan juga keluarganya sudah sering difitnah oleh orang yang tidak menyukainya. Kak Fitri Salhuteru mengaku hidupnya sama sekali tidak terganggu dengan fitnahan-fitnahan keji yang berdatangan yang menyerang dirinya. Buat orang-orang yang masih percaya dengan fitnahan-fitnahan tersebut, maka orang tersebut akan ikut mendapatkan dosa jariah, kata Kak Fitri. Kak Fitri juga menegaskan soal jejak digital. Katanya Kak Fitri punya jejak digital yang nggak bagus gitu ya. Nah, kata Kak Fitri kebalik menantang nih. Jejak digital itu bisa dipercaya kalau misalkan memang ada bukti nyatanya. Kak Fitri pun mempersilahkan orang-orang yang masih mau percaya dengan fitnahan-fitnahan yang berdatangan yang menyerang dirinya itu untuk terus mengumpulkan dosa jariah. Misalnya yang sempat nonton atau sebiji zarah pun percaya sama itu omongan makhluk, apapun yang ada di diri kamu itu memang selevel sama dia. Tapi berita apapun yang difitnah terhadap diri saya, dan kalau ada yang meyakininya, itu menjadi dosa jariah kalian untuk ngegibahin saya dengan fitnah-fitnah keji di dunia maya. Minta maaf sama diri sendiri, minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Kak Fitri Salhuteru lagi, orang yang sudah memfitnahnya ini profesinya aja tidak patut dicontoh. Masa masih mau dipercaya sih kata-katanya? Kak Fitri Salhuteru menegaskan bahwa tidak ada lagi yang ia perlu klarifikasi dari fitnahan-fitnahan tentang dirinya. Bahkan Kak Fitri mengatakan kalau ia tidak akan pernah mengurus berita-berita yang sumbernya dari sampah. Soal dirinya yang katanya sedang dicari-cari oleh sosok yang bernama Madam seperti yang diucapkan oleh Kak Yoke, Kak Fitri pun balik menantang. Coba tunjukin Madam yang dimana yang dimaksud, kata Kak Fitri. Karena ia sama sekali tidak mengenal sosok Madam yang dimaksud oleh Kak Yoke itu, katanya. Bahkan Kak Fitri memberikan challenge nih ya. Ia akan memberikan 10 kali lipat dari jumlah uang yang ditagih oleh sosok Madam itu jika ada netizen yang bisa memperlihatkan ataupun menunjukkan sosok Madamnya ini siapa. Kalian percaya sama mulut orang yang profesinya seperti itu, manusia seperti itu yang kalian yakini. Buat apa saya membenarkan berita dari sampah yang menyebarkan itu? Ya kalian sama sampahnya, udah gitu. Mohon maaf ya, beberapa minggu lalu saya banyak dicari Madam, Madam apa? Madam Genderuwo. 10 kali lipat saya ganti yang diklaim sama si Madam Genderuwo itu saya kasih buat kalian. Ketika ada netizen yang menyindir kebiasaan Kak Fitri Salhuteru yang suka menyebut orang itu sampah, kata Kak Fitri, memang istilah apa lagi yang pantas untuk orang-orang yang tiada guna gitu. Kata Kak Fitri, masih untung ia hanya menyebutnya sampah karena ia tidak punya kata-kata kasar lainnya yang berani ia ucapkan, katanya gitu ya. Dan Kak Fitri juga menyindir orang yang sudah memfitnahnya ini, ia sebut sebagai orang yang tidak waras. Masih bagus saya ngomong sampah. Karena apapun yang nggak berfaedah di hidup ini, apa namanya? Kalau bukan sampah. Saya nggak bisa berkata-kata kotor, selain itu paling kotor yang saya ucapkan dari mulut saya sampah. Ya, siapapun yang disindir oleh Kak Fitri ini mungkin kalian tahu ya. Tapi kita doakan saja semoga Kak Fitri ini sukses terus dengan bisnisnya dan bisa menjadi contoh yang positif untuk masyarakat gitu ya. Jadi yang mungkin pengen jadi wanita karir, yang mungkin pengen menjadi independent woman seperti seorang Kak Fitri Salhuteru ini, yang mungkin bisa mencontoh dari Kak Fitri ini. Itulah pembahasan kita kali ini ya. Semoga ada hikmah dan ada pembelajaran yang bisa dipetik dari yang sudah kita bahas ini. Dan sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini.
Kalau gitu aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.